Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Imran, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, mahasiswa aktif semester 4. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang asesmen penilaian autentik di SD dan MI. Baik, yang saya jelaskan pertama di sini yaitu latar belakang. Dalam era kurikulum merdeka, paradigma pendidikan mengalami perubahan penting, termasuk dalam hal penilaian. Salah satu pendekatan yang sangat relevan adalah penilaian autentik. Penilaian ini berfokus pada bagaimana siswa benar-benar memahami dan mengaplikasikan pembelajaran dalam konteks yang nyata. Sayangnya, meskipun konteks ini telah dikenalkan sejak kurikulum tingkat satuan pendidikan, masih banyak guru yang belum memahami cara melaksanakan secara efektif. Hal ini menyebabkan proses pembelajaran belum sepenuhnya mendorong siswa untuk berpikir kritis dan berperan aktif. Selain karena keterbatasan pemahaman guru terhadap metode pembelajaran, juga karena kurangnya pengetahuan terhadap kompetensi inti dan dasar. Baik, selanjutnya ada definisi asesmen autentik. Asesmen autentik ini merupakan bentuk penilaian yang tidak hanya mengandalkan hafalan atau penguasaan teori, tetapi lebih menekankan pada kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi yang nyata. Penilaian ini merefleksikan tantangan dunia nyata, di mana siswa diminta untuk menunjukkan unjuk kerja seperti produk, memecahkan masalah, atau menyelesaikan tugas kompleks. Dengan demikian, asesmen ini mencakup aspek pemahaman mendalam, penerapan konsep, dan berbagai konteks, dan pengembangan kreativitas dalam proses belajar. Baik, kemudian yang ketiga ada jenis-jenis penilaian autentik. Yang pertama itu penilaian kinerja. Penilaian ini siswa diminta memperagakan keterampilan atau melaksanakan tugas secara langsung, seperti presentasi, laboratorium, ataupun bermain peran. Fokusnya dalam proses hasil kerja yang tampak nyata, bukan sekedar jawaban di atas kertas. Kemudian yang kedua ada penilaian proyek. Siswa diberikan tugas yang harus dikerjakan dalam waktu tertentu, mencakup pada perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil. Contohnya seperti membuat laporan, investigasi, membuat video, pembelajaran, atau karya seni. Penilaian proyek ini mendorong kerja mandiri maupun kolaboratif. Kemudian yang ketiga itu ada penilaian portofolio. Penilaian ini mengumpulkan berbagai karya siswa selama periode waktu tertentu, sehingga dapat menunjukkan perkembangan belajar dan kreativitas siswa secara menyeluruh. Portofolio bisa berisi esai, gambar, rekaman, suara hasil eksperimen, dan lain-lain. Kemudian yang keempat itu ada penilaian tertulis. Berbeda dari teks pilihan ganda, bentuk ini berupa soal uraian, menggali pemikiran siswa secara mendalam. Selain mengukur penguasaan pengetahuan, soal uraian bisa mengevaluasi bagaimana siswa menghubungkan ide, berpikir kritis, dan mengapresiasikan sikap. Kemudian di sini ada pentingnya penilaian autentik itu dalam kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, penilaian autentik ini menjadi penting karena dapat menggambarkan hasil belajar siswa lebih komprehensif dibandingkan soal pilihan ganda yang hanya mengukur satu aspek. Penilaian autentik mampu mengevaluasi keterampilan nyata, cara berpikir, dan sikap siswa dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, pendekatan ini selaras dengan model pembelajaran tematik integratif di SD, karena memungkinkan siswa menggabungkan berbagai mata pelajaran saat mengerjakan proyek atau tugas yang nyata. Hasilnya, pembelajaran ini menjadi lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan. Kemudian, perspektif teori humanisme. Dalam pandangan humanistik, siswa dipandang sebagai individu yang memiliki kebebasan memilih dan bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri.
Oleh karena itu, guru tidak lagi menjadi pusat informasi, melainkan fasilitator yang membantu siswa menemukan cara belajar terbaik sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing. Penilaian ini atau penilaian autentik ini sejalan dengan pendekatan ini karena memberi ruang bagi siswa untuk mengapresiasikan diri, membuat keputusan, dan menunjukkan kemampuannya secara utuh. Hal ini juga membantu membangun rasa percaya diri dan penghargaan terhadap diri sendiri. Kemudian, di sini ada teknik penilaian autentik. Yang pertama itu ranah kognitif. Teknik penilaian yang digunakan mencakup teks tertulis atau soal uraian, wawancara atau diskusi lisan, dan penguasaan seperti membuat ringkasan atau proyek kecil. Tujuannya adalah mengukur pemahaman konsep dan kemampuan berpikir siswa. Kemudian yang kedua itu ada ranah afektif. Penilaian ini menilai aspek sikap, nilai dan perasaan siswa melalui observasi langsung selama pembelajaran. Lembar penilaian diri atau penilaian dari tema sebaya. Contohnya itu menilai sikap kerjasama, tanggung jawab, ataupun empati siswa dalam kelompok. Kemudian yang ketiga itu ada ranah psikomotorik. Teknik ini digunakan untuk mengukur keterampilan fisik atau praktik siswa dalam melalui aktivitas nyata seperti eksperimen, praktik seni, ataupun olahraga. Hasil penilaian menunjukkan sejauh mana siswa mampu menerapkan keterampilan di situasi konkret. Yang ketujuh itu ada kendala pelaksanaannya. Yang pertama itu banyak guru yang belum sepenuhnya memahami cara merancang dan melaksanakan penilaian autentik, terutama yang memanfaatkan teknologi. Kurangnya pelatihan dan kebiasaan dengan model penilaian tradisional menjadi hambatan utama dalam mengembangkan asesmen yang kreatif dan kontekstual. Kemudian hambatan yang kedua itu sekolah, di mana kurangnya sarana dan prasarana yang belum memadai menjadi tantangan, misalnya kurang akses komputer, internet, ataupun alat peraga. Selain itu, sistem penilaian yang masih berorientasi administratif kadang menyulitkan guru untuk fokus pada kualitas asesmen. Kemudian, teknis. Waktu yang terbatas dalam jam pelajaran menyulitkan guru mengelola tugas proyek ataupun praktik. Belum lagi masalah akses teknologi dan biaya, terutama di daerah yang memiliki infrastruktur digital memadai, menjadikan pelaksanaan asesmen autentik ini lebih kompleks. Asesmen autentik bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana siswa dapat menerapkan apa yang mereka pelajari dalam situasi atau masalah yang benar-benar terjadi dalam kehidupan. Hal ini berbeda dari penilaian tradisional yang sering hanya menguji hafalan atau pengetahuan teoritis. Misalnya, daripada hanya menjawab soal tentang cara menulis, siswa diminta untuk membuat surat lamaran kerja yang sesungguhnya sesuai iklan lowongan kerja. Kemudian yang kedua itu menekankan pada untuk kerja bukan hanya teori. Asesmen ini menilai hasil nyata atau produk kerja siswa. Dengan kata lain, siswa ditantang untuk menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan, bukan hanya apa yang mereka ketahui. Contohnya dalam mata pelajaran IPA, siswa mungkin diminta untuk melakukan eksperimen sederhana dan melaporkan hasil, bukan hanya menjawab soal pilihan ganda tentang teori ilmiah. Kemudian yang ketiga, melibatkan, di mana siswa ini dilibatkan dalam pemahaman dan penerapan kreativitas. Asesmen autentik tidak hanya menilai apakah siswa memahami materi, tetapi juga mereka bisa menerapkannya secara kreatif dalam berbagai situasi. Hal ini mendorong siswa berpikir kritis,
menyelesaikan masalah dan membuat sesuatu yang original. Misalnya dalam pelajaran IPS, siswa diminta untuk membuat proyek peta wilayah berdasarkan data ekonomi dan sosial, bukan hanya menghafalkan nama-nama wilayah.